Diam-diam, A Quiet Place ternyata ngembangin franchise horror survival yang kuat muatan kemanusiaannya. Sudah 3 film nih, termasuk yang sekarang digarap oleh Michael Sarnoski ini. Dan ketiga-tiganya itu selalu lebih dari sekedar tontonan hiburan dari gimmick invasi makhluk alien yang punya pendengaran super. Bukan cuma soal tidak bersuara jika ingin selamat. Film pertamanya, rilis tahun 2018 silam, mengusung pengorbanan demi keluarga lewat persoalan survive dengan tahu kapan harus diam dan kapan harus bersuara. Lalu sequelnya, yang kali itu bercerita meluas karena keluarga karakternya berinteraksi dengan survivor lain, merupakan soal pengorbanan demi kemanusiaan. Bagaimana pentingnya membantu orang lain meskipun sekilas mereka tampak seperti nggak pantas untuk diselamatkan. Dan untuk itu memang kita nggak bisa tinggal diam, kita harus membantu gitu. Film ketiganya ini, yang secara timeline dinyatakan sebagai prequel, hari pertama dari invasi maut itu, bicara tentang keinginan untuk hidup. Keinginan yang sengaja atau mungkin tidak bisa lagi terucapkan karena situasi yang mengharuskannya demikian. Skala lokasinya lebih besar, satu kota besar, tapi cerita kembali menjadi bahan lebih personal lagi. Film ini memang sedikit lebih serius, lebih ke drama, less action survival horror, tapi tidak sampai sedemikian berat karena after all, ini adalah soal menikmati hidup. Motivasi utama protagonisnya aja di dunia yang kacau balau itu adalah ingin makan pizza favoritnya. Serius, karakter yang punya tujuan sederhana atau bisa dibilang out of place jika dikontraskan dengan situasi dunia atau konflik yang sedang terjadi, harusnya lebih sering dilakukan oleh film-film. Sebab itu membuat karakternya tampak lebih beresonansi. Kayak waktu ada Tallahassee yang berkeliling menumpas zombie di film Zombieland. Ya kan, dia kan sedang dalam misi mencari snack Twinkies kesukaannya. Atau recently dalam Leave the World Behind, ada anak kecil yang cuma pengen namatin serial Friends. Padahal orang tuanya lagi sibuk ketakutan karena dunia kacau balau oleh serangan teroris cyber yang misterius. Nah, film itu bahkan dengan berani mengakhiri cerita bukan dengan menuntaskan konflik global, melainkan menyelesaikan keinginan si anak. Konyol? Ya bisa dibilang begitu, tapi tidak juga sebenarnya. Motivasi sederhana seperti mereka tadi itu sebenarnya jadi api kecil harapan di balik keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Motivasi tersebut jadi simbol. Keinginan Samira makan pizza dari toko di kota New York penting karena memuat gagasan dan tema utama karakter dan cerita keseluruhan dari film A Quiet Place Day One ini. Begini, Samira adalah pasien kanker yang nasibnya sudah pasti, hidupnya nggak lama lagi. Di momen pertama kita kenalan dengan dia, kita tahu Sam itu udah sebodoh amat sama hidup gitu. Dia bacain puisi aja tentang dunia itu sebagai semua hal di dunia itu sampah bagi dia. Udah enak banget kayaknya dia sama namanya hidup. Pizza lah satu-satunya hal yang masih enak baginya, ya kan, karena pizza ngingetin dia sama masa lalu dia yang hangat. Jadi karena dijanjiin makan pizza, maka Sam mau ikut perawatnya ke New York. Sayangnya hari itu ternyata bukan hari yang baik untuk makan pizza ke New York, karena hari itu terjadi invasi monster dari luar angkasa. Korban berjatuhan, kota porak-poranda. Ketika semua orang berusaha menyelamatkan diri naik kapal, Sam bersama kucing kesayangannya malah nyusuri jalan, masih ngotot untuk mencari pizza. Yang akhirnya Sam malah bertemu dengan teman seperjalanan yang membuatnya kembali merasakan hangatnya semangat hidup. Saat nonton dua film terdahulu, mungkin ada sempat kepikiran, gimana ya proses para survivor tuh bisa tahu bahwa monster ini peka sama suara, bahwa mereka bisa selamat kalau diam. Butuh berapa lama sampai para manusia sadar mereka tuh diam, mereka tuh selamat dengan diam gitu. Nah, di film Day One ini jawabannya tuh jelas. Nggak butuh waktu lama. Kericuhan memang terjadi pas muncul di awal-awal, mereka ribut, stres gitu kan. Bagi Sam yang sudah terbiasa untuk diam, mengelak dari interaksi manusia, mungkin itu bukan benar masalah. Tapi manusia-manusia sekitarnya ribut, kayak ada Godzilla gitu. Ketakutanku soal cerita ini bakal jadi teror monster biasa, hampir jadi kenyataan. Tapi sekali lagi, nggak lama. Begitu Sam siuman dari pingsan, para survivor yang berkelompok jadi satu mengerti cara supaya aman adalah dengan diam. Dari situ film nunjukin betapa manusia itu punya survival instinct yang kuat, punya keinginan untuk hidup yang kuat, sehingga mereka cepat beradaptasi dan menemukan celah dari serangan monster. Nah, keinginan untuk hidup itulah jadi kata kunci di film ini. Rasa kasihan dan kepedulian kita sama Sam datang dari benturan antara kepedulian tersebut, keinginan tersebut.
Kita ngerti Sam yang terminally ill, basically udah nggak punya keinginan hidup, ya kan? Tapi kita juga lihat daya survivalnya tinggi karena dia pengen banget makan pizza untuk terakhir kalinya. Nah, nontonin Sam rasanya tuh kayak pengen berkecamuk sendiri gitu, pengen rasanya neriakin Sam supaya dia benar-benar nikmatin hidupnya. Ya tapi nggak bisa karena kalau teriak takutnya suaraku ikut kedengeran sama monster. Film ini konsep horornya udah kuat melekat, ditambah pula karakter yang bikin kita akhirnya ya kita hanya bisa diam juga, diam-diam mendukung karakternya. Nah, untuk penyadaran Sam itulah maka naskah menghadirkan karakter Eric, pria yang seperti counterpoint dari Sam, teman seperjalanan yang awalnya ogah-ogahan diterima oleh Sam. Karena Eric basically adalah orang selama ini dia mendedikasikan hidupnya untuk hal yang tak bisa ia tolak, ya kan? Tapi keadaan dunia yang hancur sekarang membuat dia tidak perlu lagi ngikutin ke pekerjaannya itu. Begitulah, Eric ini adalah orang yang merasa punya kesempatan mengejar hidup baru, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapa karena tidak bisa melakukan hal lain. Selama ini dia melakukan hal yang tidak dia suka sebenarnya. Nah, Sam dan Eric eventually akan saling mengisi. Connection di antara mereka jadi hati yang mengangkat film ini. Adegan mereka di jazz club benar-benar mereveal dan nunjukin development yang hangat pada dua karakter yang menguat oleh empati. Itu jadi adegan puncak. Ada keindahan sendiri pada storytelling film ini saat menempatkan adegan full of life tersebut di tengah-tengah teror, bahaya, dan luluh lantak dunia yang penuh monster mengerikan. Hidup adalah apa yang kita lakukan ketika menggapai apa yang diinginkan meskipun harus melalui ketakutan terbesar. Film ini nunjukin bagi tiap orang, hidup, being alive, itu berbeda-beda gitu. Makanya ending film ini jadi terasa monumental sekali. Karena sebuah pilihan akhir dan cerita yang benar-benar tepat untuk menamatkan kisah hidup Samira. Ya kan, dia ini karakter yang divonis mati, di dunia juga udah kayaknya ya harus ikhlas bakal mati. Tapi alih-alih diam, Samira menemukan cara baru untuk benar-benar menyuarakan hidupnya. Lupita Nyong'o dan Joseph Quinn benar-benar paham membuat karakter mereka tampak kontras, punya dinamika yang tantangan menampilkannya sangat berat karena mereka harus lebih banyak diam gitu. Film ini kan konsepnya mengontraskan aksi dengan elemen emosional tanpa suara. Ya kan, film ini memang bergantung pada acting. Pemainnya dituntut harus bisa bicara lewat gerak kecil, sorot mata, pokoknya seluruh tubuhnya harus bicara, nyampaikan psikologi ataupun yang dirasakan karakternya. Informasi tentang mereka itu terbatas dari gerak-geraknya ini. Lupita terutama, capeknya dia, frustasinya dia, senangnya dia, takutnya, marahnya, penolakannya, semuanya terekspresikan. Film ngasih challenge, muka dia di berkelautan debu lah, harus berhadapan dengan monster lah, tapi semua itu ditackle-nya tanpa lepas dari emosi karakter. Yang aku suka satu lagi dari Sam dan Eric adalah kenyataan bahwa mereka ini dipertemukan oleh kucing. Kucing itu kan hewan yang dikenal sebagai salah satu hewan paling mandiri, tapi itu yang membawa mereka bersama-sama. Seolah ini adalah kiasan berikutnya dari film bahwa mandiri bukan berarti kita tidak berempati ataupun tidak butuh koneksi dengan orang atau makan makhluk lain. Tapi di balik nilai plusnya, tentu saja kita tidak bisa mendiamkan beberapa aspek lemah dari arahan ataupun penulisan film ini. Yang paling mengganjal buatku adalah cara memunculkan Eric. Karakter ini muncul tanpa setup. Literally, dia muncul dari sebuah jump scare. Ya kan? Kirain dia ini nggak penting gitu, bakal mati cepat. Tapi ternyata justru sebaliknya, sangat penting. Mungkin dari kemunculan Eric itu film ingin memperkuat kesan bahwa ya yang namanya hidup, unexpected things happen, ya kan? Kita nggak bisa milih siapa yang bakal masuk dan berperan dalam hidup kita. Bahwa pembelajaran bisa datang dari mana saja. Namun tetap saja yang namanya film akan selalu lebih baik jika karakternya di build up dengan proper, atau paling enggak tidak muncul begitu saja di tengah-tengah atau di dalam cerita, ya kan? Maksudku bahkan dalam cerita plot twist paling kacrut sekalipun, karakter yang diungkap sebagai penjahat sebenarnya biasanya sudah ada clue atau dimunculkan seenggaknya sekilas-sekilas di awal. Nah, cara film ini mengintroduce Eric dengan abrupt, terkesan naskah tuh belum demikian matang memuat racikan konsep cerita yang dipunya. Dan ngomong-ngomong soal matang, film ini paling tersandung tuh ketika mencoba mempersembahkan diri sebagai bagian dari sebuah universe, cinematic universe. Ya kan, film sekenanya aja ketika mulai nyambung-nyambungin antara karakter yang ada di film sebelumnya dengan di film di sini. Seperti misalnya aku nggak ngerasa karakter Henry penting untuk ada di sini, ya kan? Karakter itu muncul di A Quiet Place 2. Adegan yang ngurusin salah satu warga yang panik oleh monster terasa pointless karena cuma itu satu-satunya bagian dia tampak mencuat. Selanjutnya dia menghilang, itu tidak dibahas lagi hingga akhir. Bahkan kalaupun mau adegan itu sebenarnya digunakan untuk paralel antara sikap dia dengan sikap Sam nanti ketika dealing with Eric yang panik, harusnya keberadaan Henry mestinya lebih ditekankan lagi.
Karena kalau cuma seperti yang kita dapatkan di film ini, perbedaan dia tuh kayak maksa gitu. Cuma kayak biar kelihatan ini beneran satu universe aja dengan film sebelumnya. Also, judulnya buatku bisa bikin beberapa penonton terkecoh, ya kan? Ini mungkin lebih tepat dibahas sebagai problem judul film masa kini itu udah kayak ngincar SEO, ya kan? Soalnya judulnya tuh sekilas dari judulnya film ini tuh kayak ingin membahas hari pertama dari semesta A Quiet Place. Maksudku, konsepnya tuh tentang harinya gitu, kerusuhannya. Penonton bakal ngarepin aksi ataupun keadaan yang menyeluruh dari hari pertama tersebut. Padahal ceritanya sendiri kan actually adalah cerita yang sangat personal, sangat intimate antara dua survivor. Ditambah pula dengan less aksi dan more of bahasan karakter, film ini mungkin dinilai sebagian besar penonton sebagai entry paling boring dari universe ini. Namun memang secara muatan cerita, film ini paling kompleks. Dari ketiganya so far, yang paling elevated sebagai horror invasi adalah film ini. Kekurangan sebenarnya cuma di beberapa titik kurang matang, pilihan-pilihannya aneh gitu kan. Sementara karakter dan journey-nya, kalau mau kita perhatikan, mereka semua ini meluap oleh emosi yang memang tidak disampaikan dengan sekedar cuap-cuap. Maka aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk A Quiet Place Day 1. That's all we have for now. Bagaimana menurut kalian tentang motivasi karakter yang sepele seperti ini? Apakah kalian setuju dengan pendapatku di atas? Silahkan share di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydershit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.